Halo guys, kembali lagi di channel YND. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film action dari Jepang berjudul Death Trance yang dirilis pada tahun 2005. Film ini menceritakan tentang seorang samurai yang haus akan pertempuran, yang berusaha untuk mencuri sebuah peti keramat. Namun banyak juga yang menginginkan peti tersebut karena dipercaya memiliki kekuatan besar. Lalu apakah samurai itu mampu mempertahankan peti yang dicurinya, dan apakah isi dari peti itu? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang samurai yang dikenal sebagai Grave. Grave ini selalu bersemangat setiap masalah gelut-gelutan, dan karena suka dengan segala adrenalin, Grave pun nekat mencuri peti mati di kuil Taugan Suci yang dijaga ketat. Dan dengan keahlian bela dirinya, Grave pun mampu mengalahkan para penjaga kuil dan melepaskan puluhan rantai yang mengikat peti tersebut. Tak lama kemudian, berita tentang pencurian peti mati keramat itu pun menyebar kemana-mana. Bahkan di warung Om Mezun, berita itu menjadi bahan gosip untuk para bujang. Ditambah lagi peti itu dipercaya berisikan kekuatan besar dan bisa mengabulkan semua permintaan siapapun yang membukanya. Mereka juga membahas tentang Grave, si pencuri peti mati, yang mereka yakini memiliki tubuh yang tinggi tak seperti manusia biasa. Kekejian Grave pun sudah terkenal di mana-mana dan dianggap layaknya seperti monster. Selain itu, Grave juga berkeliling menyeret peti mati sambil membawa anak kecil. Tapi rumornya anak itu hanya untuk cadangan makanan Grave. Dan kini, Grave sedang melakukan perjalanan ke gurun oasis yang menurut cerita merupakan tempat yang bisa membangkitkan kekuatan peti tersebut. Di sisi lain, seorang pria bernama Ryuen yang merupakan rahib atau bisa juga disebut sebagai biarawan mendatangi kuil dan melihat ketua rahib dalam keadaan sedih karena petinya dicuri. Tentunya itu akan menjadi mara bahaya bagi dunia, karena jika segel peti itu terbuka, maka orang yang membuka harus menghadapi sosok yang di dalam peti itu. Jadi ketua rahib pun menyeru si Ryuen untuk mengejar pencuri peti dan merebut kembali petinya. Di tempat lain, Grave mampir ke warung kopi Mas Tolpek sambil menyeret peti itu dan membawa anak kecil. Grave yang baru saja melakukan perjalanan jauh kemudian memesan semua makanan yang ada di warung itu. Kedatangan Grave tentunya membuat para bujang di sana menjadi penasaran dan ingin menguji kekuatan yang dimiliki Grave. Di samping itu, Ryuen yang sedang melewati hutan tiba-tiba dicegat oleh segerombolan bandit yang ingin menyerang Ryuen. Tapi karena kalah jumlah dan Ryuen tak cukup berani melawan mereka, Ryuen pun mencoba untuk kabur. Untungnya di waktu yang sama muncul seorang pemburu harta karun bernama Sid yang langsung membantai seluruh bandit itu sendirian. Sebelum Sid membunuh salah satu bandit yang tersisa, Sid kemudian menanyakan tentang pria pembawa peti. Namun si bandit tak mengetahui akan hal itu. Alhasil, Sid pun membiarkan bandit tersebut lari, tetapi kemudian ia menembaknya dengan bazooka. Setelah itu, Ryuen pun berterima kasih kepada Sid karena sudah menolongnya dari para bandit. Di situ, Sid juga mengetahui tujuan Ryuen untuk mencari Grave dan mengingatkan Ryuen
kalau Grave bukanlah pria biasa, sehingga mereka harus berhati-hati jika menemukan Grave nanti. Kita kembali lagi ke Grave dan anak kecil yang siap untuk menyantap makanannya. Namun orang-orang di sekitar terus mengganggu Grave dan berusaha menantangnya. Alhasil, Grave pun ngeladenin mereka untuk bertarung meski ia dikeroyok banyak bujang. Orang-orang yang Grave hadapi ternyata ahli dalam bela diri. Bahkan ada yang bisa nge-b-boy. Meskipun jumlah mereka bertambah dan ada yang membawa pistol, Grave masih mampu mengalahkan mereka hingga membuat mereka lari terbirit-birit. Adapun dua gadis kembar yang hanya memantau pertempuran tersebut, sedangkan anak kecil itu sudah menghabiskan seluruh makanan yang dipesan oleh Grave. Hal ini pun membuat perut Grave kruyuk-kruyuk. Di lain sisi, Ryuen dan Sid beristirahat di tengah hutan sambil menyalakan api unggun untuk mendinginkan tubuh. Di situ Ryuen cerita kalau banyak sekali orang-orang yang tertarik untuk merebut peti mati dari kuil Taugan. Tapi tak ada satupun yang berhasil membawa peti tersebut. Sampai akhirnya si Grave muncul dan dengan mudah merebut peti itu dari kuil. Namun Sid malah senang dengan upaya Grave karena ia juga mengincar peti tersebut. Jadi Sid pun berencana untuk merebut peti itu dari Grave jika bertemu nantinya. Sedangkan di tempat lain, Grave dan si anak kecil beristirahat di hutan sambil menyantap buruan mereka. Anehnya, anak kecil itu selalu merasa ngeleh dan mampu menghabiskan semua makanan hingga tak tersisa. Alhasil, Grave pun kembali ngeleh. Lalu saat keduanya mencoba untuk tidur, Grave terbangun karena ada suara anak kecil yang ingin mengajaknya bermain. Padahal saat dilihat, anak kecil itu sedang tertidur pulas. Di pagi harinya, Ryuen mencoba membuka pedang keramat yang diberikan oleh ketua rahib. Namun pedang itu tak bisa dibuka. Ternyata pedang itu memang tak bisa dibuka oleh sembarangan orang, dan orang yang bisa membukanya hanyalah orang yang dipilih pedang tersebut. Nantinya, orang yang dipilih itu juga mampu menghentikan peperangan besar melawan sosok di dalam peti. Jadi, tugas Ryuen bukan hanya merebut kembali petinya, tapi juga menemukan orang pilihan tersebut. Sid yang penasaran kemudian mencoba membuka pedang itu, tapi ia kewalahan dan tak mampu membukanya. Sementara itu, Grave dan si anak kecil melanjutkan perjalanannya menuju gurun oasis sambil menarik petinya. Namun selama perjalanan, mereka selalu diikuti oleh gadis kembar yang memantau mereka dari kejauhan. Lalu, setelah berjalan cukup jauh, Grave memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil rebahan. Tapi, tiba-tiba dua gadis kembar sudah berbaring di sisi kanan dan kiri Grave. Sampai akhirnya, Grave memutuskan untuk bangun dan disitulah Grave mendapati kalau beberapa orang mencoba mencuri petinya. Grave pun langsung mengejar dan menyerang orang-orang itu hingga berlari cukup jauh. Sedangkan di sisi lain, Ryuen terjatuh dan terpisah dengan Sid. Tapi tak lama kemudian, Ryuen mendengar suara aneh di sekitarnya. Sampai akhirnya, ia melihat wanita berambut bondol yang sudah merebut pedang keramatnya. Dan karena Ryuen tak bisa membukanya, wanita itu pun mengatakan kalau ia akan meminjam pedang itu sebentar. Meskipun Ryuen mencoba menghentikannya, tapi wanita itu menghilang secara tiba-tiba sambil membawa pedang tersebut. Di sisi lain, Grave masih sibuk bertarung dengan orang-orang yang menginginkan petinya. Sementara Sid menemukan peti tersebut dan anak kecil di dekatnya.
tapi ia harus melawan 2 orang lain yang juga ingin mengambil peti itu. Untungnya Sid bisa melawan mereka dengan mudah dan malah menjadikan keduanya budak untuk mengangkat peti tersebut. Sedang si anak kecil yang ternyata bagian dari peti itu memilih untuk mengikuti kemanapun Sid pergi. Tak lama kemudian, Gref berhasil mengalahkan mereka semua. Tapi saat ia kembali ke tempat semula, ia tidak menemukan petinya. Bersamaan dengan itu, Ryuen juga muncul. Gref yang mengira kalau Ryuen bagian dari orang-orang tadi kemudian menyerangnya. Alhasil Ryuen pun menjelaskan kalau ia sedang mencari pencuri peti, tanpa disadari kalau ternyata Gref lah orang yang mencurinya. Sementara itu, Sid menyuruh si anak kecil agar tidak terus mengikutinya. Namun anak kecil itu terlihat tak peduli dan matanya hanya tertuju kepada boneka yang selalu dibawa oleh Sid. Karena melas, alhasil Sid pun memberikan bonekanya kepada si anak kecil. Tak lama kemudian, Sid berpapasan dengan wanita bondol. Dan tanpa mengucapkan halo guys, si wanita itu langsung membuka pedangnya. Dan hanya dengan seperkian detik, Sid pun langsung dibuat terkapar. Kita kembali lagi ke Ryuen dan Gref yang masih mencari petinya, di mana Gref mengaku kalau ia ingin menggunakan peti itu untuk mengabulkan permintaannya. Setelah itu, Ryuen pun tahu kalau Gref ini adalah orang yang mencuri peti dari kuil. Ryuen lalu menjelaskan fakta yang sebenarnya, kalau peti itu tak bisa mengabulkan permintaan seseorang. Jadi di masa lalu, ada seorang dewi yang disebut sebagai Dewi Kehancuran yang sangat ganas di surga. Karena keganasannya dan niatnya yang mencoba menghancurkan dunia, dewi itu pun diusir dari surga dan disegel ke dalam peti keramat itu. Itulah mengapa para rahib berusaha menjaga peti itu agar terbuka, karena bisa melepaskan Dewi Kehancuran yang bisa membawa kiamat. Tapi Gref tak memperdulikan cerita Ryuen sambil memukul wajahnya dan tetap ingin mencari peti itu. Di sebelah sana, si wanita bondol mencoba untuk membuka peti itu dengan cara memukul-mukulnya menggunakan pedang. Namun upayanya itu gagal karena rantai peti itu tak hancur sedikit pun. Sedang si anak kecil yang melihat kejadian ini shock sampai menangis heboh hingga terdengar oleh Gref. Gref pun langsung lari ke arah mereka dan menendang si wanita bondol sampai pedang keramatnya terlempar dan kemudian ditangkap oleh Gref. Gref lalu mencoba membuka pedang tersebut, namun ia juga tak mampu membukanya. Sehingga terbuktilah kalau Gref bukan orang yang dipilih oleh pedang keramat. Meskipun begitu, Gref tak mau kalah dan tetap melawan wanita bondol menggunakan senjatanya sendiri. Tapi ternyata kemampuan bela diri si bondol tak bisa diragukan lagi dan berhasil menjatuhkan Gref. Wanita bondol itu pun membawa peti itu bersamanya, sedang anak kecil mengikutinya dari belakang. Setelah dikalahkan, Gref pingsan dan terbangun setelah mendengar suara anak yang mengajaknya bermain. Dan saat Gref membuka matanya, ia melihat 3 boneka aneh di depannya yang terus mengajak Gref yang sudah dikalahkan. Tak lama kemudian, Gref benar-benar terbangun dan di sampingnya ada Ryuen serta 2 kembar yang membawakan makanan untuk Gref. Di tempat lain, wanita bondol terus menarik petinya menuju ke gurun oasis. Tapi tak lama kemudian, ia disusul oleh Gref yang kembali bersemangat setelah menyantap makanannya. Alhasil, wanita bondol itu pun langsung menyerang Gref. Tapi untungnya, Gref mampu menghindar dan balik menjatuhkan wanita itu sampai terguling-guling. Tentunya, wanita kuat itu tak menyerah begitu saja dan kembali bangkit untuk melawan Gref. Selagi keduanya bertarung, Ryuen mengambil pedang keramatnya dan tiba-tiba merasakan detak jantung di gagang pedangnya. Sementara itu, Gref akhirnya berhasil menjatuhkan wanita bondol tersebut. Si wanita lalu menjelaskan tentang pedang keramat yang hanya bisa dibuka oleh orang terpilih.
Tapi sebelum wanita itu menyelesaikan ucapannya, Grave malah menendang wanita tersebut sampai tak sadarkan diri. Sedangkan di tengah keributan itu, Sid mengambil petinya dan membawanya ke gurun oasis. Dan seperti biasa, anak kecil itu terus mengikutinya dari belakang. Di tengah perjalanan, mereka tiba di tempat yang penuh dengan tali-tali serta mayat di mana-mana. Tak hanya itu saja, mereka juga mendengar suara anak-anak yang mengajaknya bermain. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul dua vampir dari atas dan menyerang Sid hingga menjerit histeria. Tak lama kemudian, Grave lanjut mencari peti mati dan berakhir di tempat penuh tali. Disitulah Grave melihat dua vampir yang di dekatnya ada tubuh Sid penuh darah dan diikat di atas pohon. Tanpa pikir panjang, Grave pun melawan dua vampir itu. Sayangnya, vampir-vampir itu menyerbu Grave di saat yang bersamaan dan menggigit lehernya. Tapi ternyata itu justru membuat Grave semakin kuat. Mata Grave juga berubah menjadi merah dan balik melawan dua vampir dengan cara menggigitnya. Grave juga memukuli mereka dan mengalahkannya, dan di saat itulah Sid terbebas dari ikatannya. Selang tak lama, sekumpulan orang berpakaian hitam muncul untuk menyerang Grave. Jadi tak menunggu lama, Grave pun langsung menyerang mereka yang jumlahnya semakin banyak. Selagi Grave gelut-gelutan, Yuen tiba untuk melepaskan semua tali yang melilit tubuh Sid. Sid kemudian menyarankan Yuen agar menyerah saja dan tak perlu memikirkan peti itu lagi, karena lawan yang akan ia hadapi terlalu kuat. Meskipun begitu, Sid masih menaruh harapan kepada Yuen. Ia menitipkan boneka yang selalu ia bawa ke Yuen, karena boneka itu milik putrinya yang sudah meninggal. Sebelum meninggal akibat kehabisan darah, Sid menitip permintaan jika Yuen berhasil membuka petinya. Permintaan itu adalah menghidupkan kembali putrinya yang sudah meninggal. Di sisi lain, Grave cukup kewalahan melawan sekelompok manusia hitam. Alhasil, ia pun mengeluarkan senjata ampuhnya yang terlihat seperti pedang. Tapi saat dibuka ternyata itu adalah bedil yang kemudian ia gunakan untuk membunuh mereka semua. Setelah mengalahkan semua orang-orang hitam, Grave melihat si anak kecil duduk di depan pintu misterius dan mengeluarkan cahaya biru. Pintu itu pun terbuka dengan sendirinya. Alhasil, Grave pun masuk ke dalamnya sambil membawa peti itu sambil diikuti anak tersebut. Sedangkan Yuen tak mampu lagi mengejar mereka karena pintunya tertutup dengan cepat. Bersamaan dengan itu, Yuen didekati wanita bondol yang menyerahkan pedang keramat ke Yuen. Mengingat dunia akan hancur jika Dewi Kehancuran dilepaskan, wanita itu pun ingin Yuen mencegah musibah itu terjadi dengan mengatakan kalau dia belum terlambat. Dan di saat itulah, pintu misterius tersebut terbuka kembali sehingga membuat Yuen langsung masuk ke dalamnya. Tentunya, pintu itu membawa mereka ke gurun oasis, di mana Grave sudah menempatkan petinya dan siap membuka segelnya. Tapi di waktu yang sama, Yuen muncul dan memberitahu semua tentang Dewi Kehancuran ke Grave. Namun Grave terlihat tidak peduli dan malah terlibat duel dengan Yuen. Di tengah keributan itu, rantai yang mengikat peti satu persatu patah sehingga peti itu pun mulai terbuka. Setelah terbuka, si anak kecil itu lalu masuk ke dalam peti dan kini hiduplah Dewi Kehancuran. Di hadapan Dewi Kehancuran, Grave mulai meminta permintaan.
Dan yang bikin saya mind-blowing, ternyata Grave ini hanya ingin meminta lawan terkuat untuk diajak duel, karena memang tujuan hidup Grave adalah duel. Si Dewi lalu menjelaskan kalau ia tak bisa mengabulkan permintaan Grave, tapi ia bisa menghancurkan siapapun yang ingin Grave hancurkan. Menyadari si Dewi telah menipeng, Grave pun menantang sang Dewi untuk menghancurkan Grave sendiri. Alhasil, pertempuran antara keduanya pun terjadi, dan Grave langsung terjatuh hanya dengan sekali serangan saja. Melihat Grave bakal kalah, Ryuen pun segera melemparkan pedang keramat ke Grave. Di situ, awalnya Grave gagal membukanya, tapi setelah ngeden-ngeden, awan di lokasi itu langsung menjadi gelap dan Grave berhasil membuka pedang tersebut, yang artinya Grave adalah orang terpilih. Keduanya lalu melanjutkan duelnya menggunakan pedang masing-masing. Dalam duel sengit itu, si Dewi mendesah-desah, namun justru desahan itulah sumber kekuatan Dewi, di mana ia berhasil menusukkan pedangnya ke weteng Grave. Di dalam posisi itu, Dewi Kehancuran mentransfer kekuatannya seperti aliran darah yang memungkinkan kekuatan itu masuk ke tubuh Grave. Setelah itu, Grave pun wawah ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, Ryuen terbangun di padang pasir yang kosong dan mendapati seseorang dengan sayap terjatuh. Bersamaan dengan itu, beberapa benda jatuh juga dari langit, sebelum akhirnya wanita bondol muncul kembali dengan 2 bekas luka di punggungnya seperti bekas sayap, yang artinya wanita itu adalah malaikat yang berusaha membunuh Dewi Penghancur. Ryuen lalu menanyakan apakah Dewi Kehancuran sudah kembali ke surga dan masih ada harapan untuk dunia mereka. Si wanita itu pun menjawab kalau Dewi Kehancuran sudah kembali ke surga dan mereka masih ada harapan sambil melihat ke arah Grave yang kini menjadi semakin kuat dengan pedang keramatnya. Terlihat aliran darah seperti milik Dewi Kehancuran juga kini muncul di tubuh Grave dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Death Trance. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, siapkan diri Anda dalam menghadapi para bocil yang sebentar lagi bakal meminta uang pecingan di hari Lebaran. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.